Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaifa haluk? Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah ya. Semoga kalian di rumah tetap menjaga keimanan kalian, ya tetap sholat, tetap membaca Al-Quran. Dan kalau mau bermain ya diatur waktunya, kan kalian sudah besar kan? Nah, Ustadz berharap kalian di rumah tetap baik-baik saja dan menghindari perbuatan yang sia-sia. Nah, pada kesempatan kali ini Ustadz akan memberikan kisah lanjutan dari buku kita, dari sebuah kitab yang biasa Ustadz bawakan ya. Kita memasuki kisah yang nomor 34. Kisah ini judulnya adalah Tobatnya Seseorang Pembunuh 100 Jiwa. Mengerikan sekali ya. Tapi insya Allah banyak hikmahnya. Nah, kisahnya dimulai dari seseorang pada zaman dahulu. Jadi pada zaman dahulu, di zaman masih zaman dahulu sebelum Nabi Muhammad SAW, di zaman dahulu ada seseorang yang sudah membunuh 99 orang. Tapi pembunuh ini walaupun sudah membunuh 99 orang masih ingin bertaubat. Maka pembunuh ini mencari seseorang yang bisa menjawab pertanyaannya. Nah, dia mencari seorang rahib. Rahib itu orang yang banyak ibadah tetapi punya sedikit ilmu. Nah, ketika pembunuh ini bertanya pada si rahib, "Wahai rahib, apakah tobatku bisa diterima? Aku sudah membunuh 99 orang." Rahibnya menjawab, "Wah, kalau sebanyak itu Anda tidak akan diampuni oleh Allah." Dijawab seperti itu. Akhirnya pembunuh ini justru malah membunuh rahib yang tadi. Kenapa? Karena dia merasa sudah mentok. Nah, kata dia, Allah tidak mengampuni saya, malah dia dibunuh. Tapi pembunuh ini tidak menyerah. Dia mencari orang lain yang lebih berilmu lagi. Berarti pembunuh ini sudah membunuh 100 orang. Dia mencari seseorang yang bisa ditanyai. Nah, ketemulah dengan seorang alim ulama, orang yang sangat pandai dan punya ilmu tentang Allah. Pembunuh ini bertanya, "Wahai ulama, saya sudah membunuh 100 orang. Apakah kalau saya bertobat kepada Allah, tobat saya diterima?" Ulama ini menjawab, "Loh, kenapa tidak? Bisa saja. Maka saya sarankan Anda meninggalkan tempat yang buruk ini dan Anda pergi ke tempat yang lebih baik. Hijrahlah, pindahlah ke tempat yang lebih baik." Nah, maka pembunuh ini pun akhirnya dia berjalan menuju negeri yang dituju, negeri yang banyak orang berbuat baik. Nah, di tengah perjalanan pembunuh ini meninggal. Maka datanglah dua malaikat, yang satu malaikat rahmat, yang satu malaikat azab. Nah, malaikat rahmat sama malaikat azab ini rebutan begitu. Mereka rebutannya apa? Rebutan apakah orang ini masuk surga atau tidak. Nah, karena dia sudah berbuat baik dengan bertobat, tapi dosanya banyak, yaitu membunuh 100 orang. Nah, karena dua malaikat ini saling berdiskusi begitu, maka Allah kirimkan satu malaikat untuk menengahi. Malaikat penengah ini berkata, "Ukur saja dari jenazah ini sampai ke tempat yang baik, lebih dekat tempat yang baik atau lebih dekat dengan tempat yang buruk." Setelah diukur ternyata penjahat ini lebih dekat ke tempat yang lebih baik. Artinya dia secara misalkan ini tempat yang baik, pembunuhnya di sini lebih dekat, sedangkan tempat yang buruk sudah jauh. Jadi dia lebih dekat ke tempat yang baik. Akhirnya setelah kejadian seperti itu dia dimaafkan. Maksudnya Allah memberikan maaf pada dia, Allah mengampuni dia sehingga tobatnya diterima dan dia akhirnya masuk surga. Loh anak-anakku, orang yang berbuat salah saja kalau masih mau bertobat Allah ampuni. Nah, maka dari itu kalau kalian berbuat salah segera minta maaf. Yang pertama sama Allah, yang kedua minta maaf sama orang yang kalian zalimi ya. Nah, mungkin itu kisah yang bisa Ustaz sampaikan. Semoga kalian bisa mengambil hikmahnya. Ada salah dari Ustaz, mohon maaf. Ustaz tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.